Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya bahas soal-soal tentang termokimia. Ada tentang reaksi eksoterm endoterm dan juga tentang menentukan delta H atau nilai perubahan entalpi suatu reaksi. Nah, gimana soal-soal, gimana penyelesaian ataupun pembahasan dari tiap soalnya? Yuk langsung saya mulai ya. Oke, soal nomor 1 dan soal nomor 2. Nomor 1 katanya ada peserta didik melakukan percobaan mengukur perubahan entalpi dari reaksi antara BaOH2 yang padat dengan N2Cl padat dalam tabung reaksi. Nah, katanya di awal diukur 20 derajat Celcius, lalu selama reaksi berlangsung suhu terendahnya adalah minus 12 derajat Celcius. Ini persamaan reaksinya. Jadi kita nih kayak disuruh menentukan pernyataan ini benar atau salah ya. Ini ada 4 pernyataan A, B, C, D. Oke, sebelum ke situ, ini ada indikasi ya, dari 20 derajat Celcius menjadi minus 12 derajat Celcius kan terjadi penurunan suhu ya. Penurunan suhu selama reaksi berlangsung. Ini indikasinya ini adalah reaksi endoterm. Oke. Reaksi endoterm adalah reaksi yang butuh kalor. Perpindahan kalornya adalah dari lingkungan ke sistem. Dan harga delta H-nya bertanda positif. Jadi mudah-mudahan ini data ini membantu untuk ini ya, untuk pernyataan di bawah-bawah ini. Oke, cek yang A. Dalam percobaan tersebut yang disebut sistem adalah BaOH2, N4Cl dan tabung reaksi. Oke, yang buat salah itu ini ya. Nah, jadi sistem adalah yang kita amati. Yang kita amati di sini adalah reaksinya kan antara si BaOH2 dengan N4Cl. Tabung reaksi itu kayak antara ya, perantara antara sistem dan lingkungan ya. Jadi dia di tengah-tengahnya. Jadi ini jadinya salah. Oke, dalam percobaan tersebut terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Ini tadi ya, ada lingkungan ke sistem. Benar ya? Lalu C, reaksi ini merupakan eksoterm, salah ya, harusnya endoterm. Jika perpindahan kalornya yang terjadi sebesar X kilojoule, maka persamaan termokimianya adalah, oh ini delta H-nya positif ya, karena di endoterm delta H-nya positif. Oke, jadi yang benar adalah B dengan D, yang salah adalah A dan C. Oke, beres ya soal nomor 1. Soal nomor 2, pernyataan yang benar tentang reaksi exotherm. Sebenarnya kita bisa buat grafiknya ya, atau ingat ya grafiknya. Exotherm itu seperti ini. Di sini reaktan atau reaksi, di sini produk. Kan di sini terlihat bahwa produk lebih kecil daripada reaktan, atau reaktan lebih besar dari produk. Ingat, ini tadi exotherm ya. Nah, delta H itu kan selisih antara H produk kurang H reaktan. Karena produk di bawah lebih kecil dari reaktannya, maka pasti ini bertanda negatif kan. Oke, tadi kalau dia endoterm bertanda positif. Ini kebalikannya berarti ya. Oke, apalagi ya. Nah, entalpi awalnya kan ini nih. Awalnya kan dari sini nih. Ya. Terus menjadi P ke sini. Berarti kan penurunan ya. Jadi entalpi awal lebih besar ya daripada entalpi akhir. Oke, mudah-mudahan udah langsung bisa menemukan jawabannya kita. Awal lebih besar daripada akhir benar, tapi delta H-nya itu nggak lebih besar dari 0, nggak positif tapi negatif. Ini yang salah ya. Awal lebih kecil udah salah. Awal lebih besar benar, dan ini lebih kecil dari 0 negatif. Nah, ini pasti jawabannya yang C. Oke, jadi ingat ya, data-data exotherm dan endoterm hati-hati terbalik. Nomor 3, ada pembakaran 2,24 liter gas C2H2 pada keadaan standar STP ya. Dihasilkan 129,9 kJ dari pembakaran 2,24 liter ini. Yang ditanya adalah pembakaran untuk yang standar. Ini 0 di atas itu, derajat itu menyatakan
1 mol ya. Jadi kan kita cari dulu ini sebenarnya berapa mol sih? Mol dari C2H2. Tinggal bagikan antara volumenya dengan volume STP. Keadaan standar itu ya. Masih ingat ya? Ini 2,24 liter. STP itu kan 22,4 ya, liter per mol. Ini molnya naik ke atas, liternya coret. Jadi 0,1 mol. Jadi 2,24 liter tadi itu sebanding dengan 0,1 mol. Jadi bisa kita buat 0,1 mol melepaskan 129,9 kJ kalor. Yang ditanya ini 1 mol. Tahu dari mana? Ini yang derajat ini ya, itu menandakan 1 mol. Berarti 1 mol tinggal kali 10 aja kan? 129,9 kali 10. 1299 kJ. Beres. Opsi yang tepat adalah yang E. Kok E ini sorry ya. Ini delta H ya. Ini negatif berarti. Yang B. Oke, kalau pembakaran itu negatif ya. Pembakaran itu melepaskan kalor. Jadi perubahan entalpinya negatif. Nomor 4 ada kalorimeter sederhana. 50 ml larutan yang mengandung 0,05 mol HCl dengan 50 larutan yang mengandung NaOH. Ini NaOH-nya nggak ada molnya ya. Mungkin sama seharusnya ya, 0,05 mol. Awalnya 20, terakhirnya 26,5. Massa jenis dianggap 1 gram per mili. Kalor jenisnya 4,18. Yang ditanyakan perubahan entalpinya. Nah, massa dulu ya. Massanya kita bisa jumlahkan volume-volume ini. Jadi 50 mili tambah 50 mili sama dengan 100 ml. Nah, karena rho-nya massa jenisnya adalah 1 gram per mili, jadi 100 mili ini sama dengan 100 gram. Itulah massa larutannya totalnya ya. Lalu C ini ya, kalor jenisnya 4,18 di situ. Dikasih tahu nih. Delta T selisih ininya ya, suhunya. Berarti 26,5 dikurang 20, 6,5. Oke, dari sini kita dapat apa? Kita dapat Q-nya ya. Q sistem sama dengan Q larutan ya. Ini reaksinya kan dari suhu rendah ke suhu tinggi, jadi naik ya. Exotherm ini reaksi. Exotherm. Jadi nanti delta H-nya bertanda negatif ya. Q-nya hitung dulu aja, M kali C kali delta T. Di mana M-nya 100, C 4,18, delta T 6,5. Ini dapatlah sebesar 2717 tapi masih dalam joule. Kita jadikan kilojoule, 2,717 kilojoule. Nah, kalau delta H itu kan kilojoule per mol ya satuannya ya. Kita udah dapat kilojoule, belum dapat molnya. Nah, molnya gimana? Kita buat reaksi dulu. Kita buat reaksi. Jadi kan HCl tambah NaOH menghasilkan NaCl plus H2O. Masih ingat dulu ya kelas 10 MRS. Mula-mula bereaksi dan sisa. HCl-nya 0,05 mol. NaOH-nya nggak ada, tapi saya anggap sama aja ya, 0,05. Berarti 0,05 semua karena koefisiennya 1. Jadi nggak ada reaksi pembatas, dua-duanya habis ya istilahnya. Habis 0,05, 0,05. Nah, mol mana yang kita pakai? Untuk reaksi netralisasi asam tambah basa, mol yang dipakai itu adalah mol air. H2O ini. Jadi 0,05 mol ya, mol yang dipakai. Tinggal masuk rumus delta H. Ingat tadi bertanda negatif ya karena reaksinya suhunya dari 20 ke 26,5 exotherm ya. Minus Q per mol. Q-nya tadi kita udah dapat 2,717 kJ. Molnya 0,05 mol. Udah, ini kalau kita hitung hasilnya minus 54,34 kJ per mol. Nah, ini yang D ya.
Jadi kayak dibulatkan saja pembulatan ya. Sorry, kena lagi nih saya. Ini negatif ya. Oke, lanjut lagi. Nomor 5, ada dua reaksi persamaan termokimia dikasih tahu. Lalu kita diminta untuk menentukan atau menghitung persamaan termokimia lainnya berdasarkan dari dua persamaan termokimia yang dikasih tahu. Nah, kalau soal seperti ini, saya biasanya, jadi saya tulis ulang dulu ini targetnya nih. Yang ketiga ini. Jadi anggap ini reaksi 1, reaksi 2. Jadi reaksi yang diminta, yang target ini saya tulis dulu di bawah gini. H2O liquid menjadi H2 gas tambah setengah O2 gas. Ini yang mau dihitung harga delta H-nya ya. Oke, nah sekarang kita apain nih data 1 dengan data 2 itu maksudnya ya, supaya jadi data 3 ini. Supaya jadi reaksi ketiga yang diminta ya. Oke, kita lihat aja yang spesifik. Nah, kalau nah ini kan di kiri kita punya H2O liquid ya. 1 mol. Sementara reaksi berapa yang ada H2O liquid? Yang ada itu adalah di reaksi kedua. Tapi dia di sebelah kanan, yang diminta di kiri kan? Maka reaksi kedua kita balik. Jadi di sini H2O liquid ditambah setengah O2 gas menghasilkan H2O2 liquid. Jangan lupa kalau kita balik reaksinya kita putar, tandanya berubah tanda, min jadi plus, plus jadi min. Oke, jadi reaksi kedua udah kepakai. Tinggal reaksi 1. Nah, apa yang mau kita lakukan terhadap reaksi 1? Kita harus ngelihat aja sebenarnya H2O2 butuh nggak sih? Tidak ada kan di hasil akhir. Maka kita harus mengeliminasi H2O2. Nah, di data 2, reaksi kedua, H2O2-nya sebelah kanan 1 mol. Yang data 1 juga sebelah kanan 1 mol. Jadi nggak boleh, kalau mau dieliminasi mereka harus beda sisi. Kalau di reaksi kedua persamaan termokimia 2 di sebelah kanan, maka di persamaan termokimia 1 harus kita ubah jadi di kiri. Maka reaksi 1 kita balik. H2O2 liquid menjadi H2 gas tambah O2 gas. Jangan lupa kayak tadi lagi, delta H-nya berubah tanda jadi plus ya. 187,43 kilojoule. Nah, kan kita bisa buktikan nih, H2O2-nya bisa dicoret, beda sisi kan. Setengah O2 dengan 1 O2, yang setengah habis, yang ini tinggal setengah. Kalau diturunkan, ini turun, hasilnya ini. Ini turun, hasilnya ini. Ini turun, hasilnya ini. Jadi pas ya. Reaksinya udah pas. Jadi kotak-katiknya sudah beres lah gitu. Udah cocok, udah sesuai. Tinggal jumlahkan aja nih. Ini dapat 285,58 ya. Kilojoule. Positif ya, berarti yang A. Oke, beres nomor 5. Ini ada 6 dan 7 ya. Oke, sebentar, ini delta H1 ya. Ini delta H3, delta H2. Oke, perhatikan diagram energi berikut, soal nomor 6. Hubungan yang benar dari diagram energi tersebut adalah, nah, ingat hukum Hess ya, jalannya suatu reaksi tidak dipengaruhi oleh ini ya, delta H itu tidak dipengaruhi oleh jalannya reaksi, mau berapa step, berapa tahap, berapa jalur. Cuma dipengaruhi oleh keadaan awal dan akhir. Jadi kan awalnya yang atas sini nih, ya reaksi atas, endingnya kan ke sini. Tapi untuk dari atas ke bawah ini ada dua cara. Yang pertama langsung yang ini, yang kedua 2 step ini. Stop dulu di sini, baru lanjut ke sini. Nah, hukum Hess bilang, ya mau berapa rute pun nilainya akan sama. Jadi bisa dikatakan delta H1 itu sama aja dengan delta H2 ditambah dengan delta H3. Opsinya yang C. Langsung beres tuh soal nomor 6 ya. Nah, untuk nomor 7, ini menghitung kita ya. Ada data perubahan entalpi, ada 3 delta HF0 yang dikasih tahu.
Lalu yang ditanya perubahan entalpi dari reaksi ini. Oke, jadi sebenarnya kan delta H itu adalah total delta H yang kanan itu produk ya, yang ini, dikurangin dengan total delta H yang reaktan, yang kiri. Oke, jadi yang kanan kita kan punya si CaOH2 dan H2. Unsur bebas tidak memiliki delta HF 0, makanya nggak ada datanya kan. Jadi ini abaikan aja. Sisanya CaOH2 saja. Nah, CaOH2 itu nilainya min 197. Min 197. Ini yang kanan, produk. Nah, yang kirinya kita punya CaH2. Berapa nih? Min 189. Ditambah dengan H2O. Tapi ingat koefisien H2O ada 2. Berarti 2 kalinya. H2O min 285 ya. Nah, beginilah. Oke, tinggal matematika ini. Kalkulator juga bisa ya. Min 197 dikurang min 189 tambah 285 kali 2, 570 ya. Tambah minus, jadi minus aja langsung ya. Oke. Tau min 197 dikurang. Ini totalnya jadi minus berapa nih? 759 ya. Nah, berarti kan 759 dikurang 197. Berarti 265. 562 kilojoule jawabannya. Opsi yang tepat yang E. Delapan 9, ini soalnya cuma sampai 9 ya. Oke, nomor 8, perhatikan persamaan termokimia berikut. Berapa besarnya delta H untuk reaksi ini? Ini kayak soal yang tadi ya. Jadi, anggap ini 1, 2, targetnya 3. Saya biasa ngerjainnya gitu. Kalau ada cara lain nggak apa-apa ya. Jadi reaksi 3 saya bongkar dulu. Saya tulis ulang, sorry. 2NO2 menghasilkan N2O4. Ini yang mau dicari kan nilainya. Nah, kita apain nih reaksi 2, kita apain nih reaksi 1 supaya jadi reaksi 3. Persamaan termokimia maksudnya. Oke, saya cari yang spesifik ya, yang cuma ada di dia misalnya gitu. Kayak ya NO2 ada di kanan kan? Tapi yang diminta di kiri. Dan yang di kiri 2 mol, di kanan 1 mol. Maka reaksi 2 kita putar dulu terus kita kali 2. Jadinya 2NO2. 2NO kan dikali 2 ya. O2. Jadi delta H-nya habis diputar jadi minus. Dikali 2 berarti min 2B. Hati-hati nih. Reaksi 1 ini lebih spesifik karena N2O4 tuh cuma ada di reaksi 1. Dan sama-sama di posisi kanan. 1 mol lagi. Artinya reaksi 1 tulis ulang saja. 2NO menghasilkan N2O4. Ininya juga nggak berubah kan? Delta H-nya. Udah kita pembuktian. 2NO bisa dicoret, 2NO. O2 dan O2 bisa dicoret. Nah sisanya 2NO2 dan di kanan N2O4. Beres kan? Reaksinya tinggal, delta H-nya tinggal campur aja. Amin 2B. Beres. Amin 2B. Berarti opsi yang tepat adalah yang dadu ya. Last one 9, siklus nih Hess ya. Tadi aja kita harus nemukan dulu keadaan awal di mana, akhir di mana gitu. Nah, keadaan awal kan di sini nih. Ini harusnya C bukan CA ya. Harusnya kan di sini nih, awalnya, akhirnya di sini. Tapi ada 2 jalur untuk menyampai ke sini. Yang pertama ini 1 step, yang kedua ini singgah dulu ke sini terus sampai ke sini. Jadi 2 step. Nah, jadi kan dia nggak peduli kan, hukum Hess itu nggak peduli mau berapa step, berapa jalur, yang penting nilainya akan sama gitu. Jadi bisa dikatakan delta HF0 itu yang di atas itu, nilainya sama kalau dengan delta H yang, anggap nih delta H1 ya, delta H2. Jadi delta H1 tambah delta H2. Dengan kata lain ya jumlahkan saja delta H-nya.
Min 965,1 tambah dengan min jadi min ya, 890,3. Jadi minus ya, 1855,4 kJ per mol. Opsi yang tepat yang ini ada nih, yang A. Beres ya, selesai soal-soal tentang termokimia. Mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, mudah-mudahan membantu buat kalian yang sedang mempelajari materi ini. Oh ya, maaf kalau ada kesalahan kekurangan ya, ini cuma niatnya mau membantu saja. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5N Chemistry ini. Sampai jumpa, bye-bye.